Awal cerita memperlihatkan sepasang suami istri yang tinggal di Donbas, Ukraina, dekat dengan perbatasan wilayah Rusia yang sering terjadi konflik perang. Sang suami bernama Mykola merupakan seorang guru fisika di sebuah sekolah Rusia yang kesehariannya sama seperti guru-guru lain dan bahagia dengan kehidupannya saat ini yang sebentar lagi lengkap karena sang istri sedang hamil. Meski kehidupannya yang cukup sederhana, namun ia tetap bahagia dengan apa yang ia jalani saat ini. Untuk sang istri, ia hanya hidup di rumah menunggu sang suami kembali dari aktivitasnya dan sembari menunggu, ia mulai membuat sebuah ukiran kayu yang nantinya akan ia perlihatkan kepada sang suami. Sementara itu di sekolah, Mykola mengajarkan ilmu fisika seperti biasanya dan tentu saja di setiap sekolah selalu memiliki siswa yang sering berbuat onar dan mengganggu siswa-siswa lain. Orang itu bernama Ivan yang kadang berbuat hal-hal yang tidak seharusnya, bahkan tidak memperdulikan guru yang ada di hadapannya. Mykola yang menyadari hal itu menyadari dengan apa yang harus dilakukan dan bukannya menghukum sang murid, ia justru menjadikan si murid sebagai bahan pelajaran kepada siswa-siswa lain mengenai kecepatan sebuah benda jika ditembakkan di tempat yang berbeda dengan kecepatan yang sama. Menurut Mykola, ini adalah metode mengajarkan siswa tanpa harus melakukan tindak kekerasan. Ivan merupakan orang Rusia yang tentu saja tidak menyukai gurunya itu karena menganggap bahwa ia adalah musuh bagi negaranya itu. Singkat cerita, setelah seharian melakukan aktivitasnya, Mykola kembali ke rumahnya dan menikmati waktu bersama dengan sang istri tercinta dan menyanyikan sebuah lagu untuk sang istri yang tak lama lagi mereka akan memiliki anak yang akan menambah kebahagiaan mereka. Sang istri juga memberikannya hasil pahatan yang ia buat tadi siang berupa patung malaikat yang akan melindungi Mykola dimanapun ia berada. Sementara itu di tempat lain, terlihat rombongan pasukan militer Rusia melewati perbatasan milik Ukraina yang terlihat tampak sengaja menerobos masuk yang tentu saja hal tersebut dilakukan demi kepentingan pemerintah. Keesokan paginya, Mykola kembali melakukan aktivitas pada biasanya yang akan mengajar dan melewati jalan yang biasanya ia lewati. Dan di saat itulah, ia melihat dua tentara Rusia sedang berada di wilayah Ukraina dan merasa bahwa sesuatu hal yang buruk akan segera terjadi. Ia pun bergegas ke sekolah, namun tidak seperti biasanya sekolah tersebut tampak sepi yang ternyata sekolah tersebut telah diliburkan karena demo besar-besaran terjadi akibat imbas dari konflik antara Rusia dan Ukraina, sehingga hal itu menyebabkan pemerintah mengerahkan pihak militer di berbagai tempat. Di saat itulah Mykola bergegas kembali ke rumahnya karena khawatir dengan dua tentara Rusia yang ia lihat tadi, dan sesuai dugaannya kedua tentara tersebut memeriksa kediamannya dan menuduh mereka sebagai mata-mata yang tinggal di dekat perbatasan sehingga perlu untuk disingkirkan. Disinilah awal mula petaka akan muncul di mana kedua tentara tersebut telah melakukan kesalahan fatal. Oh no! Don't touch her! She's pregnant! We're leaving. Don't leave me. Don't die. Akibat asap tebal yang dihasilkan oleh kebakaran itu, dua tentara Ukraina ditugaskan untuk menyelidiki apa yang telah terjadi dan menemukan Mykola beserta istrinya yang berada di sana. Ia pun dimintai kartu pengenal untuk mengidentifikasi kewarganegaraannya dan ternyata merupakan warga Ukraina, sehingga kedua tentara itu pun membantu Mykola menguburkan istrinya yang telah meninggal. Ia juga memeriksa puing-puing rumahnya itu dan menemukan patung ukiran yang telah diberikan oleh sang istri dan akan membawa patung tersebut dan menjadikannya sebagai kenang-kenangan terakhir dari sang istri. Setelah menguburkan istrinya itu, Mykola pun dibawa ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut sudah tidak kondusif dan bisa saja pihak militer dari Rusia kembali menyerang dan mengambil wilayah tersebut, sehingga Mykola pun secara terpaksa akan dipindahkan ke daerah lain. Ia pun tiba di sebuah markas pelatihan sementara pihak militer tentara Ukraina. Namun salah satu komandan pasukan meminta para pasukannya untuk tidak membawa warga sipil ke markas mereka karena bisa saja orang yang mereka tolong merupakan mata-mata dari pihak Rusia yang bisa saja membocorkan lokasi markas tersebut. Mykola yang masih menyimpan dendam dengan kedua tentara Rusia itu pun melihat senjata yang berada di sana dan mengatakan kepada sang komandan bahwa tentara-tentara Rusia harus disingkirkan dari tanah mereka karena telah berbuat semena-mena dan melakukan tindakan kekerasan ke warga sipil. Melihat hal itu, akhirnya sang komandan pun merekrut Mykola ke dalam pasukan militer. Mykola yang hanya merupakan seorang guru fisika tentu saja kesulitan dengan pelatihan militer itu dan masih awam dengan senjata dan sejenisnya, sehingga untuk membantunya memahami semua itu, ia pun mengamati dan diperlihatkan bagaimana cara merakit, membongkar dan menggunakan senjata dengan benar.
Selain itu, ketahanan tubuh juga diperlukan di medan perang sehingga seluruh pelatihan yang ada diikuti oleh Mykola dijalani dengan motivasi balas dendam demi memburu kedua tentara Rusia yang telah membunuh istrinya yang sedang hamil. Sehingga saat itu juga ia pun memberikan kode nama kepada dirinya sendiri yaitu Raven. Hari demi hari ia lalui dan terus mengikuti pelatihan militer sampai ia mulai terbiasa dengan kehidupan militer sehingga tak lama lagi ia akan siap dikirim ke medan perang untuk membantu pasukan militer Ukraina. Quickly! Quickly! Move your asses! Tibalah di saat kolonel pasukan garis terdepan mendatangi kompi tersebut untuk mencari sniper-sniper handal di garis terdepan sehingga sang komandan meminta siapapun yang bersedia agar segera mengemasi barang-barangnya. Mykola pun juga ikut serta, namun sang komandan ragu dengan kemampuan dari dirinya karena membongkar pasang senjata saja tak dapat ia lakukan. Namun dengan rasa optimisnya, Mykola mengatakan bahwa kini dirinya adalah orang yang berbeda dan akan memperlihatkan kemampuannya dalam melucuti dan memasang ulang senjata dalam waktu 20 detik. Rasa ingin melihat kemampuannya itu, sang komandan pun mempersilahkan Mykola memperlihatkan kemampuannya itu, yang bahkan Mykola menutup mata dan di luar dugaan ia berhasil melucuti dan merakit ulang senjata tersebut hanya dengan waktu 18 detik. Sehingga sang komandan percaya dengan apa yang dikatakannya dan berhasil masuk ke dalam pasukan sniper. Ia bersama dengan beberapa sahabatnya kini dibawa ke kamp pelatihan khusus para sniper sekaligus akan mendapatkan bimbingan langsung dari kolonel pasukan sniper. Sebelum dikirim ke medan pertempuran, mereka akan diajarkan apa itu sniper dan bagaimana cara menggunakan senjata dari jarak jauh agar menjadi pasukan yang tak terlihat dan mematikan musuh tanpa ketahuan. Keterampilan menembak mereka akan diuji dengan menggunakan senjata yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tibalah di saat pembagian senjata di mana para rekan-rekan dari Mykola mendapatkan senjata yang mumpuni, sementara dirinya ternyata berbeda dan tidak seperti yang lainnya. Ia justru mendapatkan jenis senjata yang bisa dibilang tingkat akurasinya sangat rendah dan mungkin dari sang atasan masih menilai kemampuan dari Mykola belum meyakinkan. Meski dianggap remeh, Mykola menerima senjata tersebut dan ke tempat latihan tembak untuk melatih akurasi para sniper. Sang kolonel mengajarkan mereka tentang menjadi seorang sniper yang tidak boleh melakukan gerakan sedikit pun meski desingan peluru melesat di sampingnya. Selain itu, seorang sniper juga harus memperkirakan arah sasaran dan jatuhnya peluru sekaligus kecepatan arah angin sehingga target yang diinginkan akan sesuai dengan perhitungan dari segala arah. Hal itu justru tidak begitu sulit bagi Mykola dikarenakan ia adalah seorang guru fisika yang cukup ahli dalam memperhitungkan jarak dan kecepatan sebuah benda. Sang kolonel mengatakan jika tak penting jenis senjata apa yang digunakan karena yang terpenting adalah bagaimana kecerdasan serta kesabaran dari sang pemegang senjata akan sangat menentukan hasilnya. Behold your next task. Prime. Fire. Fire. The ability to calculate distance in your determine distance to the Kamaz. 2.5 mil dots. I have the answer. And 804.5. Not bad, Raven. Code green, I can shoot. Focus. Plus. Yarter plus. Discharge your weapons. The exam isn't over. I didn't shoot. +3, Raven. Dengan segala pelatihan dan pengetahuan tentang sniper, kini mereka mendapatkan posisi masing-masing sebelum ke medan pertempuran dan sesuai dengan kemampuannya, Mykola mendapatkan kompi pertama yaitu regu sniper di barisan terdepan dan akan segera dikirim untuk melakukan misi pertamanya. Regu tersebut dipimpin langsung oleh sang kolonel mereka yang telah menargetkan lokasi pengambilan wilayah yang telah dikuasai oleh pihak musuh yaitu pos pemeriksaan agar nantinya wilayah tersebut dapat mereka rebut kembali dan mempersulit ruang gerak musuh sekaligus memukul mundur pihak musuh. Beberapa pasukan penyerang telah bersiap di posisi masing-masing, begitu juga dengan sang kolonel dan Mykola yang telah ditugaskan menjadi sniper untuk melumpuhkan tentara penembak mesin yang bisa saja meratakan pasukan Ukraina. Semuanya telah berada di posisi masing-masing dan Mykola pun melakukan tugasnya. First in position. 400 meters. You take the one on the left. Plus.
Get ready. Stand by. 3. Congratulations on your first mission. Singkat cerita, Mikola dan yang lainnya pun kembali ke markas militer dan berhasil merebut wilayah tersebut dan sukses di misi pertamanya. Ia tak sabar ingin berbagi pengalaman dengan rekan-rekannya dan mulai mencari Klim dan Dunay. Namun rupanya kedua sahabatnya itu juga sedang melakukan misi pertamanya. Mikola pun kembali ke ruang ganti sekaligus akan menunggu sahabatnya itu pulang dari misi pertama yang telah mereka lakukan. Sementara itu di tempat lain, misi pertama dari Klim dan Dunay, mereka ditugaskan mengambil alih wilayah yang telah dikuasai oleh musuh dan merangkak secara perlahan. Namun rupanya pihak musuh juga memiliki seorang sniper profesional yang lebih dulu mendapatkan posisi menguntungkan sehingga pergerakan dari Klim ketahuan dan sang sniper itu pun merekam proses pengintaian dan penembakan yang ia lakukan sehingga naas bagi Klim tertembak dan tewas saat itu juga. Dunay yang selamat pun kembali dari misi pertamanya dan membuat Mikola menanyakan keberadaan dari Klim yang seharusnya juga kembali bersama Dunay. Pada akhirnya hanya Dunay yang selamat dan mengatakan jika Klim tewas tertembak oleh pihak musuh sehingga berhasil mengambil wilayah mereka. Mikola tentu saja merasa kehilangan atas meninggalnya sahabatnya itu, namun sebagai seorang prajurit yang sedang berada di medan pertempuran, rasa sedih harus dikesampingkan dan harus tetap fokus selama misi mereka belum tuntas. Mikola dan pasukan lainnya pun kembali mendapatkan misi mengamankan wilayah di sektor lain agar pihak musuh tak menguasai tempat tersebut. Pasukan itu pun bergerak cepat dan mendapatkan informasi bahwa pihak musuh sering berpatroli di area tersebut sehingga Mikola dan yang lainnya pun memasang sebuah ranjau yang dapat mengenai mereka. Dan rupanya salah satu tentara musuh tersebut adalah Ivan yang merupakan mantan siswa Mikola dan kini harus menjalankan tugasnya sebagai seorang sniper. First is clear. Plus. Cap. Third post. Plus. Ivan? Good job. Who's Ivan? Former student from Horlivka. Sementara itu, pihak Rusia juga telah mulai bergerak dengan mempersiapkan pasukan khususnya untuk mengamankan sebuah wilayah dan juga mengirimkan seorang sniper profesional yang telah menewaskan banyak pihak lawan termasuk Klim. Ia sendiri yang akan mencari lokasi para sniper musuh dan akan menghabisinya. Sementara itu, Mikola dan sang kolonel bergerak ke tempat selanjutnya dan mulai mencari posisi serta mengintai musuh yang telah berada di sana. Ia pun mulai mengamati tentara tersebut yang rupanya adalah dua orang tentara yang telah membunuh istrinya sehingga rasa balas dendam itu pun mulai menguasai Mikola sehingga bersiap untuk menembaki kedua orang tersebut. Sang kolonel meminta Mikola untuk tidak menembak, namun karena hasrat balas dendamnya itu membuat posisi mereka ketahuan oleh sniper musuh sehingga berakibat fatal yang akhirnya menewaskan sang kolonel. Target is hostile. Got you. We got a 200. Akibat ego pribadinya itu membuat sang kolonel harus gugur dan mulai menyesali perbuatannya yang seharusnya lebih bersabar dan mengenyampingkan urusan pribadi. Kini ia diminta untuk menyelesaikan dan menghabisi sniper yang telah menewaskan kolonel mereka sekaligus mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Ia pun memberikan penghormatan terakhir kepada sang kolonel sebelum dipulangkan ke tempat asalnya dan kini akan bertindak lebih hati-hati lagi. Sementara itu di tempat lain, kini pihak musuh menempatkan beberapa sniper di area lain agar wilayah yang telah dikuasai tak diserang. Begitu juga dan Mikola yang kini ditugaskan merebut wilayah tersebut berhasil menembaki sniper-sniper yang ditugaskan untuk membunuhnya. Get used to it, Makar.
I'm coming back. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, ia pun diminta untuk kembali ke markas sebelumnya, yaitu tempat pelatihan sniper, dan bertemu dengan sahabat-sahabat lamanya yang juga ditugaskan untuk membantu Mykola dalam misi terakhirnya merebut wilayah bagian Donbas. Di markas tersebut mereka mendapatkan informasi mengenai sniper musuh yang bernama Seri dan telah menewaskan banyak pihak mereka, termasuk Klim dan sang kolonel, serta Seri juga sengaja menyebarkan video penembakannya itu agar menjatuhkan mental pihak musuh. Namun di lokasi terakhir menunjukkan tempat Seri berada di sebuah pabrik kimia di wilayah Donbas yang merupakan tempat tinggal dari Mykola. Sang komandan telah menyiapkan penyergapan di lokasi tersebut dengan mengirimkan Raven atau Mykola ke lokasi tersebut untuk menghabisi Seri serta regu penyerangan mereka dapat masuk dan menghabisi pihak militer musuh. Sang komandan pun meminta semuanya untuk segera berkemas dan segera menuju lokasi penyergapan. Semua regu telah bergerak ke posisi masing-masing, begitu juga dengan Mykola yang bergerak ke lokasi untuk mengambil posisi. Regu penyergapan akan bergerak ketika Mykola telah berhasil menyusup masuk dan menghabisi para sniper yang ada. Sementara itu di tempat lain, Seri telah mengamankan pabrik kimia, meminta 2 sniper lainnya untuk tetap berjaga dan selalu melaporkan posisi mereka agar dapat mengetahui situasi masing-masing. Begitu juga dengan para pasukan militer Ukraina yang telah berada di posisi masing-masing dan telah mengunci target mereka dan hanya menunggu aba-aba dari Mykola yang telah mengamankan barisan depan. Begitu Mykola telah sampai di pos pertahanan musuh, ia pun langsung menghabisi penjaga yang berada di sana termasuk tentara yang telah membunuh istrinya. Kini dendam tersebut telah selesai dan kini Mykola akan memasuki gedung tempat Seri berada. Begitu Mykola telah melaporkan statusnya, regu pengalihan pun mulai memberikan tembakan pengalihan agar para sniper teralihkan dan pihak mereka dapat dengan mudah menembaki pihak musuh. Rencana tersebut rupanya berhasil tanpa diketahui oleh Seri. Salah satu sniper pun telah berhasil disingkirkan sehingga memudahkan Mykola untuk memasuki tempat persembunyian dari Seri. Begitu tembakan pengalihan selesai, Seri pun meminta para sniper dan para penjaga untuk memberikan laporan, namun ternyata hanya satu sniper yang merespon. Ia pun curiga bahwa para penjaga telah dihabisi dan menduga pihak musuh telah berhasil memasuki wilayah tersebut. Di saat itulah, Seri mulai meminta sniper yang tersisa untuk berjaga-jaga di area sekitar, sementara dirinya akan memeriksa posisi sniper yang tak merespon. Secara bersamaan, Mykola juga telah berhasil masuk ke persembunyian para sniper dan berencana untuk menghabisi kedua sniper tersebut. Ia dengan strategi dan pengalaman serta pengetahuan yang telah ia dapatkan di pelatihan sniper membuatnya lebih unggul dari Seri, sehingga pada akhirnya ia berhasil membunuh kedua sniper tersebut. Or the entrance. Got it. Shit. Plus. Setelah berhasil menyelesaikan misinya dan menghabisi Seri, kini Mykola pun mampir sejenak di rumahnya yang dulu, sekaligus mengunjungi makam dari sang istri yang menandakan bahwa dendam dan misinya telah selesai. Kini ia akan melanjutkan hidupnya sebagai seorang sniper yang akan melindungi negaranya, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kehilangan dan tragedi mampu mengubah seseorang yang awalnya hidup damai menjadi sosok yang berjuang keras demi tujuan yang lebih besar. Serta konflik dapat menghancurkan kehidupan biasa, namun di saat yang sama memaksa orang-orang biasa menemukan keberanian dan kekuatan yang bahkan tidak mereka sadari. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios.